Kemudian saya akan menjelaskan tentang macam-macam perencanaan pembelajaran. Yang A, perencanaan menurut luas jangkauan. Nah, jenis perencanaan pembelajaran menurut luas jangkauannya ini dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada perencanaan makro, yakni perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan-tujuan yang ingin dicapai, serta cara mencapai tujuan itu pada tingkat nasional. Yang kedua ada perencanaan meso, yakni kebijakan yang ditetapkan dalam perencanaan makro kemudian dijabarkan lebih rinci ke dalam dimensi yang lebih kecil. Perencanaan ini disesuaikan dengan keadaan daerah, departemen, atau unit-unit. Dan yang ketiga yakni perencanaan mikro. Nah, perencanaan mikro ini diartikan sebagai perencanaan tingkat institusional dan merupakan penjabaran dari perencanaan meso. Kemudian yang B, perencanaan menurut tingkatannya. Nah, ini juga dibedakan menjadi 3. Yang pertama yakni perencanaan strategis. Perencanaan strategis ini berkaitan dengan penetapan tujuan-tujuan atau biasa disebut perencanaan tingkat normatif. Nah, ini karena keputusan yang dibuat tidak didasarkan pada data-data statistik, melainkan juga pertimbangan perencana. Yang kedua, perencanaan manajerial, yakni perencanaan yang ditujukan untuk mengarahkan proses pelaksanaan agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Perencanaan ini lebih rinci dan menggunakan data statistik, meskipun kadang dalam beberapa hal masih mempertimbangkan akal sehat. Dan yang ketiga yakni perencanaan operasional. Perencanaan ini lebih memusatkan pada apa yang dikerjakan pada tingkat pelaksanaan perencanaan ini dan tidak banyak membutuhkan pertimbangan individual. Nah, ini karena sebagian besar didasarkan pada data kuantitatif yang dapat diukur. Kemudian yang C, perencanaan menurut waktu. Ini juga dibagi menjadi 3, yakni perencanaan jangka panjang. Biasanya mempunyai jangka waktu 10-25 tahun, sehingga memuat rencana-rencana yang bersifat umum, global, dan biasanya belum teliti. Yang kedua, perencanaan jangka menengah yang mencakup 4-10 tahun dan disusun berdasarkan perencanaan jangka pendek. Kemudian yang ketiga, perencanaan jangka pendek yang mencakup antara 1-5 tahun. Kemudian, menurut Fatah, jenis-jenis perencanaan pembelajaran itu 1. Menurut besarannya. Jenis-jenis perencanaan pendidikan yang ditinjau menurut besarannya ini terdapat perencanaan makro, meso, dan perencanaan mikro. Nah, biasanya perencanaan makro ini dipandang dari sudut perencanaannya. Tujuannya harus dicapai negara adalah pengembangan sistem pendidikan untuk menghasilkan tenaga pembangunan baik secara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian yang kedua, menurut tingkatannya. Nah, jenis-jenis perencanaan pendidikan yang ditinjau menurut tingkatannya terdapat perencanaan strategik, perencanaan koordinatif, dan perencanaan operasional. Nah, perencanaan strategik ini disebut juga perencanaan jangka panjang. Strategi itu menurut R.G. Murdis J. Eros diartikan sebagai konfigurasi tentang hasil yang diharapkan tercapai pada waktu di masa depan. Kemudian, kalau perencanaan koordinatif
yakni perencanaan yang ditujukan untuk mengarahkan jalannya pelaksanaan, sehingga tujuan yang telah ditetapkan tadi dapat dicapai secara efisien dan efektif. Dan perencanaan operasional, yakni perencanaan yang memusatkan perhatian pada apa yang akan dikerjakan pada tingkat pelaksanaan di lapangan dari suatu rencana atau strategi. Kemudian yang ketiga, menurut jangka waktunya. Jenis-jenis perencanaan pendidikan yang ditinjau menurut jangka waktunya, menurut Fatah ini terdapat perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka panjang. Kemudian menurut Rahman, jenis-jenis perencanaan yaitu 1. Ditinjau dari sifatnya. Nah, ditinjau dari sifatnya ini terdapat perencanaan yang dibuat berdasarkan fakta nyata, perencanaan yang dibuat berdasarkan hasil penalaran, regio planning, flexible planning, dan continue planning. Yang pertama, berdasarkan perencanaan yang dibuat berdasarkan fakta nyata, yakni perencanaan yang disusun berdasarkan hasil penelitian atau hasil kegiatan dari observasi lapangan. Sedangkan yang kedua, perencanaan yang dibuat berdasarkan hasil penalaran ini dibuat berdasarkan hasil renungan pemikiran yang biasa disebut rational planning atau logical planning. Yang C, regio planning. Nah, ini perencanaan yang berlaku sekali saja dan tidak ada tindak lanjutnya. Kemudian ada flexible planning, yakni perencanaan yang bersifat luas, yakni suatu perencanaan yang dapat menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi setempat. Dan yang E, yakni continue planning atau perencanaan yang berkelanjutan sehingga nampak suatu progres. Kemudian yang kedua, ditinjau dari luas lingkupnya. Nah, ini yang perencanaan pendidikan yang ditinjau dari segi luasnya, segi lingkupnya, terdapat international planning, national planning, regional planning, city planning, dan village planning. Nah, yang internasional ini mencakup kepentingan negara-negara di dunia. Sedangkan kalau national planning ini yang dibuat oleh suatu negara yang mencakup kepentingan dari negara yang bersangkutan tadi. Kalau regional planning ini perencanaan yang dibuat oleh pemerintah wilayah dan daerah. Kalau city planning suatu perencanaan tingkat kota, dan kalau village planning adalah perencanaan tingkat pedesaan. Kemudian yang ketiga, ditinjau dari segi pembuat rencananya. Nah, ini jenis-jenis perencanaan pendidikan yang ditinjau dari segi pembuatnya terdapat individual planning, staff planning, organizing planning, komite dan departemen planning, serta supervisory planning. Yang pertama, individual planning adalah suatu rencana yang dibuat secara perorangan, jadi hanya satu orang. Kemudian ada staff planning, suatu perencanaan yang dibuat untuk mengatur suatu staf. Namun jika organizing planning, komite adalah suatu perencanaan yang dibuat oleh suatu panitia dari suatu organisasi. Kemudian ada departemen planning, yakni suatu perencanaan yang dibuat oleh suatu departemen. Dan supervisory planning, suatu perencanaan yang disusun oleh supervisor. Kemudian menurut Kaufman, jenis-jenis perencanaan pembelajaran yaitu yang pertama menurut besaran atau magnitude. Ada perencanaan makro, meso, dan mikro. Kemudian kalau menurut telaahnya
Ada perencanaan strategi, perencanaan manajerial, dan perencanaan operasional. Dan yang terakhir menurut jangka waktunya. Yang pertama menurut jangka waktu panjang, yakni 10-25 tahun. Yang kedua menurut jangka menengah, yakni 4-10 tahun. Dan yang terakhir menurut jangka pendek, yakni 1-3 tahun.